Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Risalatusian dari kelas 5E PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini saya akan praktik mengajar untuk materi IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dua materi ya anak-anak. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu untuk Mega hadir. Oke. Tata. Oke. Radit tidak hadir, mungkin terkendala dengan sinyal ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyi terlebih dahulu saja ya anak-anak. Kita akan menyanyi terlebih dahulu. Sebentar, Ibu carikan lagunya terlebih dahulu ya. Sebentar anak-anak. Mohon ditunggu sebentar, ya. Kita menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung terlebih dahulu ya, agar kita tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta berjumpa denganmu. Sekarang menjadi mantan, tapi mari rebut kembali. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tak jumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan, tapi mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan, tapi mari bung rebut kembali. Nah, udah ya. Kita masuk untuk tujuan pembelajarannya.
Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah satu, ini dapat peserta didik itu dapat menguraikan hasil dari sebentar anak-anak, ini ada kendala. Peserta didik itu dapat menguraikan hasil klasifikasi dari informasi yang didapat dari buku, terus menggunakan WhatsApp atau pertemuan seperti pada pagi hari ini, peserta didik juga dapat menyimpulkan hasil klarifikasi informasi yang didapat dari buku juga. Terus dapat menyajikan klarifikasi, dapat menjelaskan apa sih organ pernafasan dan fungsinya dari pernafasan hewan, dan juga peserta didik dapat kembali membuat kembali model sederhana organ pernapasan manusia. Itu juga bisa, hewan juga bisa ya. So, kita masuk ke materi pertama. Oke. Untuk yang pertama, di sini ada cerita tentang Dayu dan ikan hias. Ibu bacakan. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang memelihara ikan-ikan di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, dari teks bacaan itu, nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, ikan mas. Nah, selanjutnya, siapa yang memelihara ikan hias itu? Ya, itu adalah Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Ada yang tahu? Oke, Tata, betul. Itu di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, di saat pagi hari. Kapan akuarium dibersihkan? Setiap saat. Nah, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan masnya, ikan-ikan hiasnya? Ketika ikan-ikan hiasnya membuka dan menutup mulut, seolah-olah ikan hias sedang meminum air atau menelan air. Nah, ini adalah sistem pencernaan, sistem pernafasan. Yang pertama itu adalah alat dan sistem pernafasan pada ikan. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau perkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam ikan dan melepaskan karbodioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup, secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk.
Kedua, rongga mulut menyempit, lalu mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air ter, ter, terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Ini adalah contoh dari pernafasan ikan. Di sini adalah insang, ini mulut ikan. Nah, ini adalah gambaran dari operkulum atau insang. Pada gambar kiri di atas menunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang. Untuk menghisap air, untuk menghisap air, gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Nah, dari penjelasan ini ikan ada yang ingin ditanyakan? Untuk di buku silakan dibaca karena ada banyak sekali bacaan mengenai tentang pernafasan. Oke, buku ya. Nah, sini terdapat banyak sekali bacaan tentang pernafasan. Ada cacing, lebah, ini ikan tadi, katak, ular, burung, pernafasan hewan mamalia, ada kuda, lumba-lumba. Nah, silahkan kalian pelajari ya anak-anak. Untuk tugasnya yaitu silahkan nanti kalian mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, kalian tulis bagaimana cara pernafasan dari hewan tersebut. Misal ayam, atau boleh bebek, boleh juga kucing, kambing, sapi, dan yang lainnya. Nah, oke, hari ini pelajaran apa yang udah kita dapat? Ya, Mega, betul sekali, yaitu tentang ikan hias yang dimiliki Cahayu dan juga pernafasan hewan. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian ya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.